Wah, kenapa? My ketelik. Temuan mana, Del? Belum bangun? Mah, temon tidur nggak tidur itu sama aja, nggak usah dipikirin. Maksud kamu apa sih, Del? Ya temon tidur nggak makan, bangun juga nggak makan. Kan udah dihabisin mama semua. Oh iya ya, Mama sampai keasikan makan, sampai lupa kalau teman belum sarapan, Del. Sarapan, Mon. Tuh, masih ada sepotong tempe. Sorry tante, hari ini temon gak makan nasi sama tempe. Lo mau makan apaan? Makan rumput? Sorry Del, hari ini gue berbisnis valuta asing. Celengan gue bobok, gue tuker sama dolar. Nanti gue dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan kan gue bisa makan enak. Emangnya lo pengangguran makannya tempe? Kemarin aja lo masih makan ikan asin berebutan sama kucing. Itu kan kemarin. Ya udah, Tante doain semoga teman sukses. Terima kasih tante. Biasanya doa orang teraniaya pasti dikabulkan Tuhan. Maksud lo nyokap gue teraniaya? Jelas, punya anak pengangguran masa nggak teraniaya? Iya nggak tante? Sedikit. Udah lo, Mon. Nanti ujung-ujungnya juga lo apes. Jangan sirik Del, gue itu udah punya jaringan para penukar dolar. Gue dapat dolar murah, gue jual mahal ke Money Changer. Nih, dengerin. Money changer. Ni Ni changer. change jer, Money changer. Money Changer. Ya kayak gitulah. Yang penting dolar nanti gue jual mahal. Keuntungan $1 itu 1.000 perak. Lu kaliin aja Del, berapa banyak yang gue dapat kalau nanti gue tukar dolar dalam jumlah yang banyak. Paling-paling dolar palsu, Mon. Palsu dari mana? Nih, Wah, iya. Asli. aja lo, kantongin aja. Tahu kalau aksi dari mana, Del? Gampang, mah. Kalau di dalamnya ada gambar temon, berarti itu palsu. Udah, sorry Del, gue mesti buru-buru nih. Soalnya dalam hitungan detik harga dolar itu bisa merosot, bisa melejit. Wah, berarti otak lo bukan otak dolar dong, Mon. Maksud lo apa sih Del? Iya, kalau dolar kan bisa merosot, bisa melejit. Lah lo otaknya merosot doang. Mana si temen ya? Udah jam 9 kok belum muncul juga. Maaf Pak Lutfi, agak terlambat. Soalnya tadi berdebat dulu sama Abdel soal dolar. Abdel? Siapa tuh? Itu yang numpang di rumah saya, orang miskin. Jangankan dolar, rupiah aja nggak punya. Kasihan. Hari gini nggak ngantongin dolar. Ngomong-ngomong, kamu bawa rupiah berapa? 1 juta, seperti perjanjian kemarin. Ini uangnya. Banyak recehannya ya, Mon? Kamu habis genek? Ya, yang penting kan jumlahnya pas 1 juta. Kalau kurang 100 perak aja nih, temen ganti 50.000. Nih, lihat sendiri. Kalau sekarang kamu nuker di Money Changers, harganya 11.500. Saya cuma jual 9.000. Ya udah, besok kamu bawa rupiah yang banyak lagi ya. Tapi ingat, jangan bawa recehan kayak gini ya. Emang kenapa? Ya malu dong. Masa saya nuker di Money Changers duit receh kayak gini? Makasih ya Pak Lutfi. Yuk, saya pamit dulu. Kayaknya udah nggak bisa dicegah lagi nih gue jadi orang kaya. Kaya gara-gara dolar. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Muklis tidur lagi. Tadi waktu gue pergi, dia tidur. Sekarang mau pergi lagi, tidur lagi. Salah nih. Harus dikerjain.
Nah, apa-apaan sih, Mon? Please. Lu sih gangguin orang tidur aja, Mon. Apaan tuh, Mon? Ini uang dolar, Klis. Lu dari Amerika, Mon? Ngapain jauh-jauh ke Amerika, Klis? Di sini juga banyak dijual di pasaran bebas. Nggak perlu pakai resep dokter. Ada-ada aja lu, Mon. Sorry nih, Klis. Waktu gue pendek. Jadi lu tinggal jawab deal or no deal. Artinya apaan tuh, Mon? Kalau lu setuju, lu bilang deal. Kalau lu nggak setuju, lu bilang no deal. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, sekarang kan gue lagi butuh uang banyak nih, Klis. Lu punya berapa? No deal, Mon. No deal aja. Kata lu kalau nggak setuju, bilang no deal. Ya gua nggak setuju, karena gua nggak punya duit, Mon. Ini, Klis. Percuma, Mon. Gua juga nggak punya dolar. Justru itu, Klis. Gue mau nuker uang rupiah lo ke dolar. Keuntungan $1 itu Rp1.000. Coba lo bayangin, kalau lo punya $100, untungan lo 100.000. Wah, gede banget, Mon. Makanya mau nggak uang lo gue tuker ke dolar? Ya mau, Mon. Mana uangnya? Iya, Mon. Gua ada nih, 1 juta nih, Mon. Iya, Mon. Tapi inget ya, Mon, ini tukerin sama dolar. Iya. Masa gue mau tukerin sama jenggotnya Abdel? Yaudah, Klis. Sekarang lu cari dah uang yang banyak, Klis. Besok kita tuker bareng-bareng. Tapi jangan pakaian security begini. Lu harus pakai pakaian safari. Biar kita kelihatannya berkelas. Iya, Mon. Iya. Yaudah, gue jalan dulu, Klis ya. Iya. Untung aja, Temon, utangnya dalam bentuk rupiah. Coba kalau dalam bentuk dolar. Gak bakal sanggup dia bayar sama gua. Tapi dalam bentuk rupiah aja, dia nggak bayar-bayar juga. Pusing gua. Uang apaan ini, Bang? Norak lo. Itu uang dolar. Lah, kan enggak sih ini duitnya. Itu mata uang internasional. Di mana-mana laku. Di bulan aja laku. Oh, gitu ya? Iya. Makasih, Bang. Hidup gue emang nggak jauh-jauh dari dolar. Mungkin ini kali yang dibilang orang manunggalnya Temon sama dolar. Mon, teman. Temon lagi sibuk, Mak. Gua tahu lu lagi sibuk ngurusin dolar, tapi emak kepengen ikutan jual beli dolar, Mon. Punya uang nggak? Minimal 1 juta, Mak. Iya, mak tahu. Ada. Masa 1 juta aja mak nggak punya. Nih, lu hitung. Cuma 900, nggak bisa. Tenang, masih ada. Hah, tuh, pas kan? Yaudah, Mak tunggu aja. Nanti kalau ada untungnya, Temon kabarin. Bener tuh. Bener, Mak. Pokoknya Mak siap-siap aja jadi orang kaya. Soalnya kan muka Mak, muka orang susah. Lagu lu, Mon. Muka lu bukan muka orang susah aja lu. Yaudah, mak tungguin ya. Iya. Asik. Den, sekarang kan lauknya ayam. Pasti Temon mau makan kalau datang. Mama, si Temon dipikirin. Mendingan kita sekarang fokuskan pikiran kita ke ayam yang tinggal 1 lagi. Maksud kamu apa sih, Den? Ini ayam buat Abdel lagi atau buat Mama lagi? Del nggak boleh gitu dong, Del. Habis, Temon sosokan gak doyan tempe segala. Mon, ayamnya masih. Sorry, Tante. Temon pantang makan ayam. Barusan Temon makan diksum. Disum. Dimsum kali, norak banget sih lo. Sisum nolo makan. Ya udah, Tante. Ayamnya kasih makan si Abdel aja, biar dia habisin sama tulang-tulangnya. Mon, Tante mau nanam modal. Tante punya uang 20 juta.
Tapi sebenarnya sih uang itu mau buat bayar kontrakan rumah 2 tahun, Mon. Tapi pakai aja nggak apa-apa. Mama serius, Ma? Bener, Tante. Dengan uang 20 juta, dalam 1 bulan uang itu berkembang. Lama-lama, Tante nggak perlu ngontrak lagi. Rumah ini bisa Tante beli. Tante juga punya pemikiran seperti itu sih, Mon. Ya, Mama. Pemikiran si Temon ikutin. Mama kayak nggak tahu si Temon aja. Jangan sirik, Del. Gara-gara uang, hubungan ibu sama anak bisa putus. Tapi hubungan orang lain bisa jadi hubungan ibu dan anak. Ma, nanti kalau ada apa-apa sama si Temon, kita mau tinggal di mana, Ma? Masa mau tinggal di bawah kolong jembatan? Udahlah, Del. Kita serahin aja semua sama Temon. Percaya aja. Udah cek, Lis? Ya bos, Pak, saya mau tukar dolar ya, Pak. Siapa ini? Pak, Dandi, juta? 1 juta. Ya, sabar, tenang. Semua kebagian. Antri dong, antri. Budayakan antri, ya. Ini berapa? 1 juta. 1 juta. Siapa namanya? Ica. Ica, 1 juta. 3 juta, Pak. Siapa nama kamu? Diki, Pak. Diki, 3 juta. Tiga. Ini? 2 juta, Pak. Apa namanya? Tidak. Ida, 2 juta. Jadi ketukar. Dolar. 1.000. Siapa namanya? Hamzah. Hamzah? Oke, Hamzah. Kasih ya. Iya, 2 juta. Ya, berat 2 juta. Kok ayam, Bu? Iya bang, nih saya ada duitnya 950.000, terus saya tambah ayam. Ini 1 ayam 50.000 kan jadi 1 juta. Ya sih. Please, ngurusin ayam nih. Ya, ayamnya udah kurus, bos. Maksud gue, lo handle nih ayam. Nah, kalau handle, gua ngerti, bos. Nama ibu siapa tadi? Tuti. Tuti. Pegang, bos. Pegang, bos. Ya, tulis dulu, bos. Tuti, 9,5 ya, bos ya? 9,5 Plus ayam jago. tambah ayam. Jago. Buruan lah, lama bener sih. Iya, Bang, ya? Iya. Bos suruh megang ayam. Ayo lagi. Habis, Nis. Dia dari mana tadi, Teh? Banyak nih, bos. Pegang dulu lagi, bos. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ngapain sih lu, Klis? Ngikutin aja? Ikutin aja nggak boleh. Ya lu kan asisten, bukan bodyguard. Nggak perlu jagain. Klis, tapi Pak Lutfi lama banget ya. Apa perlu gue cari, Mon? Saya. Apa perlu saya cari, Mon? Ya jangan manmon dong. Pakai Pak. Apa perlu saya cari Pak Temon? Nggak perlu, Muklis. Bentar lagi juga datang kok. Itu Pak Lutfi. Ini dia dolarnya, Pak Temon. Gimana uangnya? Sesuai dengan yang apa saya bicarakan lewat telepon. Jumlahnya 100 juta. Silakan diperiksa. Nggak usah. Saya percaya kok sama Pak Temon. Coba diperiksa dan dihitung lagi. Nggak usah. Kalau Pak Lutfi aja percaya sama saya juga percaya sama Pak Lutfi. Kok dolarnya lain, Pak Temon? Nggak sama yang kemarin. Lu ngerti apa sih, Klis? Uang dolar tuh sama aja kayak rupiah. Ada yang warnanya merah, biru, hijau. Oh, gitu ya, Mon? Betul kata Pak Temon. Saya mau kerja. Kayaknya saya harus lembur nih, Pak. Hebatan saya dong. Kalau saya, asisten saya yang lembur. Permisi. Mari. Oh, saya lembur, Pak Temon. Ya, habis ini kan lu jaga malam. Jadi satpam lagi. Oh, iya ya. Sini. Hampir aja gue lupa. Terlalu kentit lagi.
Cuma dipegang doang kok. Ya udah sana jaga. Iya. Ntar lo, Klis. Malam ini kan lo jaga. Jaganya jangan jauh-jauh, Klis. Sekitar rumah sini aja. Soalnya gue takut dirampok. Iya Pak Temon. Kalau Pak Temon dirampok, saya nggak kebagian dong. Ya udah Pak Temon, nih pegangin. Ya Pak Temon. Kurs valuta asing hari ini 1 US dollar jual 11.500, beli 10.500. Wah, Temon hebat ya, Del. Bisa dapetin dolar seharga 9.000. Kalau besok dijual, berarti 1 dolar untung 1.500, Del. Tapi sebenarnya ini nggak masuk akal, mah. Perasaan Abdel jadi nggak enak. Enak kenapa, Del? Nah, Mon, sini gue lihat dolar lo. Oh, enak aja. Lu kan nggak ikutan bisnisnya. Kalau mau lihat, intip aja ya. Kayak anak kecil aja main intip-intipan. Nah, kebetulan, Klis. Lu pakai baju satpam. Dolar gue diambil tuh, Klis. Del, balikin Del. Kalau enggak, gua bawa ke kantor RW lo. So tau lo, Klis. Gue cuma pengen pastiin dolar ini asli apa palsu. Wah, ini dolar asli nih. Tapi dolar Hong Kong. Yang penting kan dolar juga, Del. Del, kalau dolar Hongkong nilai tukarnya berapa ya, Del? Bentar, Mak. Dolar Singapura, dolar Selandia Baru, Australia. Nah, ini dia nih. Dolar Hong Kong 1.500 alias tenggo. Yang bener, Del. Berarti Mama rugi 9.000 dikurangi 1.500 jadi 7.500. Mama bangkrut, Del. Wah, Mon. Gue juga kebagian rugi dong, Mon. Tenang aja lu, Klis. Kan lu gue bagi juga. Rugi bagi-bagi. Mon. Lo beli dolar Hong Kong, lo tukar pakai nilai dolar Amerika. Terus gimana dong, Del? Please, lo bawa ke kantor polisi. Bilang gua nggak kenal. Ayo, Mon. Please, ntar dulu. Ada apa lagi sih, Del? Sini gue bilangin. Deketan lagi. Iya, ini. Nanti abis dari kantor polisi, lo balik lagi ke sini. Iya. Sekalian lo bawain nasi bungkus 2. Iya. Oh, enggak. Mon, lo jangan ketawa-ketawa aja. Lo pikirin tuh nasib orang-orang. Jangan-jangan besok lo dibakar massa lagi. Ya, lu gimana dong, Del? Nanti gue jadi gosong, Del. Nggak usah dibakar juga, otak lo emang udah gosong, Mon. Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon! Gila lo ya. Ngapain sih lo, Mon? Mau bunuh gue? Siapa yang mau bunuh lo? Sayang-sayang golok, oke? Nah itu lo ngapain? Mainin golok? Gue lagi belajar. Lagi latihan ilmu kebal. Percuma, Mon. Ilmu gituan udah nggak musim. Mendingan lo belajar ilmu kebal hukum. Baru mantep. Maksud lo? Ya kalau lo belajar ilmu kebal gituan, paling-paling lo kebal senjata, golok, silet, pisau. Kalau lo belajar ilmu kebal hukum, hidup lo bakal asik-asik aja. Asik-asik aja. Iya, lo berbuat salah apapun, lo nggak bakal dihukum. Gak ada yang berani sama lo. Oh iya. Cuma ya, ketangkep-ketangkep juga. Gila lo ya? Ini kebal hukum. Serahin dompet lo sekarang juga. Cepet. Ngapain lu teriak? Mau gue bunuh lo? Hah? Serahin dompet lo. My honey. Beraninya sama perempuan lu. Lawan nih Udin Penyok, jagoan pasar kambing. Mau gue bunuh lo? Hah? Berani lo ngelawan gue lo? Ajar lo. Ayo. Pegang bisa dong. Cepetan. Mas Uri, jangan Mas Uri. Gua ada. Bukan kena. Sama Fitri ditangkis. Tuh kan kena lagi. Hah, tangkis lagi. Stop. Biar gue pukul sendiri aja deh. Kentut.
Gitu doang ilmu lo. Sini ke saya. Mana dompetnya? Kabur lu penjahat. Mas Udin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak Fitri. Mana penjahatnya? Mana? Masih kuat nggak? Aduh. Din. Kenapa lo, Din? Muka lo bonyok-bonyok gitu. Kayak dikeroyok orang. Gue habis digebukin orang sekampung, Klis. Untung gue bisa ngelawan. Hebat bener lo, Din. Terus gimana, Din? Ya, gue ngalah aja, Klis. Nggak enak sama orang-orang kampung. Makanya muka gue jadi begini. Wah, Din. Lo harus belajar silat, Din. Biar ditakutin lawan dan kawan, Din. Bener itu, Klis. Gue pengen belajar silat sama ilmu kebal. Ya udah, lo belajar aja di Gunung Kidul. Gunung Kidul di mana, Klis? Ya di Gunung Kidul, Din. Kata orang-orang sih, ya di sana, Din. Oh iya ya. Gue harus mengembara ke Gunung Kidul. Biar hebat, terus kebal senjata tajam. Bener, Din. Kalau lo hebat, gua ntar jadi anak buah lo deh. Kita bikin geng, jadi mafia, kayak di barat sono, Din. Kalau di barat sana namanya mafia. Tapi kalau di Gunung Kidul namanya bakpia. Oh, ya Din, jangan lupa ya. Gua nitip oleh-oleh bakpia. 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 Nah, kalau udah jago, kebal, lo megang terminal sama pasar aja, Din. Bener juga lo, Klis. Ntar kalau gue udah jago, udah kebal, orang-orang akan segan memanggil Udin Penyo. Mak, pamit dulu ya. Iya, Din. Emak doain lu selamat. Ame cepet dapet ilmu yang lu harapin ya. Iya, Mak. Din, jangan lupa ya, oleh-oleh buat gua. Oleh-oleh apaan? Bagja goreng. Lu Ben ade-ade aja. Dia mau berguru lu minta oleh-oleh. Emangnya dia mau piknik apa? Oh, iya, Beno lupa Bude. Udah ya, Mak. Selamat jalan. Salah dong. Pastinya emak yang ngomongin selamat jalan sama lu, Din. Maklum lagi sedih, Mak. Minta doa restunya dong. Apaan sih lu? Bobok celengannya dong, Mak. Kamu masih bekal. Neden, lu irit-irit ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, kalau malah masuk? Tuh kan, salah lagi. Bude, Bude jangan nangis. Kalau Bude nangis, Beno jadi juga ikutan nangis, Bude. Bude. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Tempatnya serem banget sih. Mak, Udin takut. Wah, ada orang jual jagung bakar tuh. Jagung bakar apa orang bertapa ya? Deketin aja ah. Siapa tahu bisa jadi temen ngobrol.
Kebetulan tadi Udin dibawain nama emak. Nih. Kalau kali ini ada orang baik ngasih makan. Emang Bapak nggak pernah makan? Kamu itu yang ngabur. Orang bertapa kok disuruh makan. Saya itu puasa sudah 40 tahun. Ngerti? 40 tahun. Oh, bercanda kali. Bapak puasa nggak makan nasi kan? Terus makan lontong. Jangan sembarangan kalau ngomong. Puasa makan lontong. Pengen bukti? Ini, biar. Mau coba? Ampun. Guru, angkat saya jadi murid. Tolong guru. Jadi murid? Oh, boleh saja. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, guru? Jangan takabur. Wah, gue gak bakal tak kabur, guru. Emang gue punya sayap? Semprol, bukan takabur terbang. Maksudnya kamu jangan sombong. Oh, iya. Yang namanya Udin gak pernah sombong. Baik hati, suka menolong, dan rajin menabung. Kayak lagu anak kecil saja. Terus latihannya kapan, guru? Sekarang bisa. Ayo kita latihan. Ayo berdiri. Pasang kuda-kuda. Loh, kuda-kuda itu yang tegas. Lihat ini. Hek. Ayo, coba. Hek. Kurang keras, ulangi. Kurang sempurna, ulangi. Kurang bagus, ulangi. Ulangi lagi. Gue ada di mana nih? Apa di neraka ya? Tapi kan harusnya gue di surga. Gak mungkin lah. Masa neraka ada aspal? Kayak gembel stasiun lo. Lu kayak gembel jembatan Ancol. Lumayan, bisa buat sarapan. Oh iya, guru mana? Guru! Oh, apa gue mimpi ya? Tapi kan ada golok. Berarti nggak mimpi nih. Bingung ya? Ketinggalan. Sarupnya juga. Ntar kedinginan lu. Ini dia korban gue yang dulu. Ketemu lagi di episode yang sama. Jangan macem-macem lu.
Dulu gue boleh kalah. Sekarang gue serius. Jangan macem-macem lo. Serahin dompet lo. Kalau lo mau selamat, cepat. Tunggu dulu. Gua mau teriak dulu. Tolong! Tolong! Lo teriak aja sampai ngenolongin lo. My honey. Aduh, Mas Udin, pergi deh, pergi. Lari aja Mas Udin. Nggak perlu Mbak Fitri. Mas Udin pantang menyerah. Kunyuk. Lu masih belum kapok juga lo udah gue bikin babak belur. Hah? Udin penyok. Maju terus, pantat mundur. Pantang mundur. Banyak cincong lo. Lu tuh banyak congcing. Hatian ya. Ampun lo. Wow, Mas Udin hebat. Sejak kapan sih Mas Udin kebal begini? Sebenarnya sejak dulu Mbak Fitri. Cuman Mas Udin malu-malu aja. Makasih ya Mas Udin. I feel safe with you. Boleh nggak Fitri minta antar pulang? Maaf Mbak Fitri. Untuk saat ini Mas Udin belum bisa nganter pulang. Lain kali aja ya. Ya udah kalau gitu. Fitri pulang dulu ya. Permisi. Mari. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Pokoknya setiap yang lewat sini harus kita mintai pajak. Tapi bos, kalau yang lewat bayar, ntar minta kwitansi, gimana bos? Oh iya ya, kita kan belum punya kwitansi. Alah gampang, Bos. Kita kasih aja kwitansi kosong, biar dia yang ngisi. Betul juga kok. Biasanya kalau ada proyek dikasih kwitansi kosong, terus nulis sendiri. Bos, ada yang mau lewat, Bos. Mas Saklis, Beres bos. Berhenti lo. Sini, udah sana pergi lo. Pergi bos. Setoran saya bos. Uang receh. Gimana sih kalian? Cari yang kelas kakap, kelas berbobot, kelas dolar. Kita ini preman. Emangnya pengemis? Hah? Nah, tuh bos, ada yang berbobot bos. Iya itu, Bos. Itu bukan berbobot, badannya aja yang berbobot. Mak gue tahu. Din, lu abis ditangkap Lenong di mana? Lenong apaan, Mak? Udin sekarang jagoan komplek ini. Udah deh, Mak pulang aja. Pokoknya Udin ntar setor sama Mak. Beres kan? Kok jadi begini sih? Iya, Bos. Heran, Pit. Kenapa si Udin bisa jadi begitu ya? Mak curiga, jangan-jangan ada apa-apa nih. Tapi apaan ya, Pit? Iya, nggak biasanya Mas Udin kayak gitu. Jangan-jangan dia kesambet penunggu pohon petek, Pit. Kita mesti cari tahu penyebabnya, Mak. Iya, Pit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Kalian pasti sedang membicarakan murid saya, ya kan? Murid. Emang Bapak ngajar TK di mana? Sembarangan ngomong. Ngajar TK. Bukan itu. Saya punya murid dari dunia persilatan. Dan sekarang sudah salah jalan. Salah jalan. Emang jalannya kemana sih, Pak? Jalannya kemana? Maksudnya dia sudah salah menggunakan ilmu. Iya, tapi nama murid Bapak itu siapa namanya? Namanya Udin Penyok. Kalau si Udin itu mah anak saya, Pak. Emang nih sekarang dia aneh bener. Anak baik-baik kok bisa jadi
jadi preman, tukang palak. Kebetulan saya punya penangkalnya. Nah, ini dia. Ini daun katuk. Untuk memperlancar ASI. Bukan. Dan ini air sakti dari 7 sumur. Oh, gitu ya. Tapi gimana cara nimbaknya, Pak? Dari 7 sumur sekaligus. Terus caranya gimana, Pak? Gampang. Ini air Surudin Penyok minum. Kalau tidak bisa, siramkan ke kepalanya. Dan ini sabetkan ke mukanya si Udin Penyok. Pasti dia akan sadar dan ilmu kebalnya hilang. Saya permisi dulu ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ngapain sih, Pak, pakai begitu-begitu? Ya, maksudnya mau hilang. Kemarin bisa hilang. Sekarang nggak hilang-hilang ya? Ya, Pak. Kalau mau hilang tinggal jalan ke situ juga hilang, Pak. Iya, iya. Baru sehari kita jadi mafia, duitnya udah sebanyak ini. Bener, Bos. Apalagi sebulan. Bener, Bos. Apalagi setahun. Bener, Bos. Pasti kita bisa beli pesawat tempur. Bener, Bos. Bener-bener. Bener, Bos. Bagaimana kalau kita bikin benteng sama baju seragam perang? Iya, Bos. Sekaligus kita bikin pasukan baru untuk melebarkan sayap. Setuju. Bagaimana kalau pasukan kita beri nama Pasukan Berani Malu alias si muka tembok. Setuju, Bos. Terus gaji-gaji kami gimana, Bos? Iya, Bos. Bagaimana gaji kami, Bos? Gampang. 1 bulan kalian gue gaji 30 hari. Setuju? Setuju, Bos. Makanan. Terima kasih Dayang Mak. Terima kasih Dayang Mbak Fitri. Din, udah dong. Lu kagak boleh jadi preman. Enak aja nggak boleh jadi preman. Lihat nih, kalau kerja nggak mungkin bisa dapat duit segini. Tinggalnya dong, langsung dapat duit. Agak kencang, agak kencang. Ya. Oke, kalau begitu emang mesti emak yang nyadarin elu, Din. Please, Mbak Fitri. Loh, kok Udin basah, Mak? Mas Udin udah sadar. Emang Udin pingsan? Enggak, lo bukan pingsan, Din. Tapi lo kesambet penunggu pohon pete. Wah, berarti Udin nggak jadi berburu ini kebal dong, Mak. Lo tadi kan lo udah kebal, Din. Masa sih?